Iya Gus, Dinda suatu warisan yang sangat luar biasa dan sampai sekarang mengiringi saya dalam dunia bisnis travel. Dinda tersebut tidak jauh dari nama beliau-beliau Gus. Dinda yaitu Saifuddin yang berawalan dengan din. Da yaitu ilmi mufidah, yaitu Kiai Haji Umar Saifuddin bersama Nyai Hajah Ilmi Mufidah. Namanya Dinda Gus. Dan alhamdulillah sampai sekarang titipan beliau tetap saya junjung tinggi dan semoga membawa saya, keluarga saya dan nama beliau dijunjung tinggi dan berkibar selalu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Arufah Official. Kali ini kita akan mengobrol dengan salah satu alumni. Beliau ini datangnya dari jauh utara, bahkan menjadi penunggu Gunung Argopuro. Beliau adalah Cak Nian Suarsono. Beliau kalau tidak salah masuk Al-Qadiri kalau nggak salah 2004 aja. 2004 sampai 2010. Iya. 2004 sampai 2010. Nah, langsung saja, dan beliau ini salah satu ya termasuk pengusaha yang sukses penyewaan mobil rent car, yaitu Dinda Tour and Travel. Langsung saja kita akan menanya-nanyakan kepada beliaunya kita akan menyapa terhadap beliau. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gus Nur. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah baik Gus dan sehat. Walau PPKM selalu diperpanjang terus. Begini ya, Cak Nian ini kan salah satu santrinya Mbak Muzaki. Awal mulanya Cak Nian itu perjalanan ke Al-Qadiri, mengenal sosok guru kita Jajan Muzaki. Itu kejadiannya di mana dan bagaimana ya? Iya Gus, saya berawal dari anak petani desa yang mungkin ke dunia pendidikan sangatlah minim Gus. Waktu itu paling ingat betul saya waktu Kiai Haji Umar Saifuddin berkampanye. Waktu itu Lora Kiai Haji Ahmad Fadil Musakisah mencalonkan DPR, nggak tahu pusat apa daerah, kurang paham saya. Daerah. Ya, BKB. Masih kecil saya waktu itu. Dan alhamdulillah rumah bapak saya itu menjadi tuan rumah untuk berketempatan Kiai Haji Umar Saifuddin ini berkampanye. Dan alhamdulillah bapak saya bajingan Gus, yang mungkin tidak usah sholat, Jumat aja mungkin setahun sekali. Waktu itu alhamdulillah ketemu sama beliau Haji Umar Saifuddin selaku menantu dari Kiai Haji Ahmad Musakisah. Setelah acara itu selesai, bapak saya ini sholat padang Gus. Jumat hadir terus setiap hari Jumat. Berawal dari kampanyenya Lek. Berawal ketemu sama abahnya Ajunan. Dan saya ingat betul waktu itu memang sebelum itu bapak saya ya seperti itu, namanya bajingan judi sembarang sudah dikerjakan oleh bapak waktu itu. Dan setelah ketemu dengan abahnya Gus Nur, Jumat Padang, sholat Padang, dan alhamdulillah manakib ikut Gus, lantaran kenal sama abahnya Gus Nur. Berawal dari itu Gus, bapak kenal sama Al-Qadiri dan ikut manakib. Saya sebagai putra dari bapak otomatis kan ikut Gus. Ingat betul waktu itu rombongan ke Al-Qadiri naik truk
Bukan Avanza Xenia kayak sekarang. Truk waktu itu yang mungkin satu truk berisi 60 orang. Ya, 60 65. Dan ikut saya waktu itu, kenal lah dengan Al-Qadiri. Dusel-duselan waktu itu ya berarti. Parah Gus. Terus dan alhamdulillah saya ketika ikut menakib waktu itu masih di Masjid Wali Songo Gus, Jumat manisnya. Di situ, dan saya ketika di pondok melihat santri itu senang, tergerak hatinya. Betul. Dan timbullah saya untuk ingin merasakan mondok. Waktu itu saya pamit ke bapak setelah lulus SD. 2000 saya lulus SD. Diem saya nganggur selama 3 tahun 4 tahun waktu itu. Waktu kenal sama Al-Qadiri, terniatlah ada di hati saya untuk merasakan mondok, menjadi santri. Karena waktu itu ketika lihat anak santri berbaju putih jalan menakiban, kok merasa ingin. Di situ saya pamit kepada bapak saya, Pak, cobalah saya dimondokkan. Itu saya, Bu, kok gaya minta mondok? Bapak saya ini kaget. Oh iya dah, tidak apa-apa kalau mau mondok, tapi mondoknya di Al-Qadiri gitu. Memang bapak waktu langsung, iya saya memang mau mondok di situ Pak, gitu. Tak mondok kayak di. Terus hari gimana? Alhamdulillah 2004 saya masuk, dibawalah sama bapak dari Pakistan sana. Pakistan, pinggiran selatan. Terus. Nyampe lah ke Al-Qadiri, saya diiringi oleh ibu, bapak, dan adik saya waktu itu. Suan lah, karena bapak ini memang kenalnya ke Kiai Haji Umar Saifuddin Gus. Waktu itu langsung ke dalamnya beliau, dan ditemuilah oleh beliau Kiai Haji Umar Saifuddin. Waktu itu disambut gini sama beliau, ingat betul saya. Be, napa Pak? Be, Kiai atina metoro anak. Oke Bon, coba kan toh. Saya gitu, taruh sini. Saya nggak tahu itu istilahnya menjadi hadam santri, saya tidak paham Gus. Waktu itu saya memang betul pertama kali masuk ke arena pondok. Singkat cerita, terjadilah waktu itu saya diambil dan diasuh oleh Nyai Hajah Ilmi Mufidah bersama Kiai Haji Umar Saifuddin. Dan hari pertama Gus, waktu ditinggal sama bapak, saya langsung diajak pengajian. Waktu itu ke Tanggul, dan sempat bermalam 2 malam di situ. Di waktu itu abinya Gus Nur aktif di Pondok Gembongan. Ngajar di situ, dan saya ikut di situ. Malam Selasa sama malam Rebo biasanya. Ya betul, bermalam di situ. Saya berpikir gini Gus, ini ngajinya kapan? Saya gitu. Kok saya itu mondok langsung diajak jalan-jalan. Terus. Dan alhamdulillah saya mondok dan diasuh oleh Nyai Haji Ilmi. Sampai suatu waktu saya sudah di tahun 2007 waktu itu, sudah 3 tahun saya bersama beliau, dan saya ditawari untuk belajar nyetir mobil. Ingat betul saya, Jong, ajar motor mulai bisa ngetracking kok pengajian. Dan alhamdulillah waktu itu saya belajar Gus. Dan waktu pertama kali dites pengajian nyetir, saya sama anak yang sudah
di rumahnya itu punya mobil, orang ada lah, anak Bondowoso, lupa saya namanya dulu. Kalau dibandingkan saya, bapak saya memang bukan, iya, basicnya bukan sopir dan tidak punya mobil. Saya dites dengan anak yang sudah biasa nyetir mobil. Kalau tidak salah Sopyan ya? Sopyan Gus, betul, anak Bondowoso waktu itu. Alhamdulillah kok Nyai Elmi ini kok enan kamu le gitu. Gak tahu Nyai gitu toh. Dan alhamdulillah saya dipakai sama beliau sampai 2010. Saya nikah dan mendapatkan jodoh di daerah Tangkul. Besannya Kiai Haji Ahmad Musa Kisah, yaitu abah dari Kiai Haji Umar Saifuddin. Iya. 2010 saya nikah, diantar, diiringi oleh beliau, dan waktu itu Nyai Hajah Halimah juga hadir, berserta keluarga semua. Saya selesai di pondok, dan waktu itu saya langsung menghadapi yang namanya di dunia sesungguhnya, Gus. Ada dari menikah itu ya. Setelah menikah, otomatis mencari nafkah atau berbaur kepada masyarakat. Sangat luar biasa, Gus. Terus lagi salah satu pesannya Abi lah, terutama ibaratnya sebagai menantunya Bang Zaki, guru kita. Salah satu pesannya beliau yang Samen ingat sampai sekarang apa ya? Ketika Samen menikah pada waktu itu, apa pesannya diantaranya? Pesan ya, Gus ya. Waktu itu beliau hanya berpesan, Gus. Saya alhamdulillah selama mengikuti bersama beliau sudah digembleng sangat, Gus. Luar biasa. Sangat luar biasa. Karena menjadi khodam itu harus mempunyai basic yang mental kuat, Gus. Di situ karena berhadapan langsung dengan beliau, mungkin secara tingkah atau tata krama, etika itu langsung berbenturan dengan beliau, Gus. Jadi semua hal sudah saya pelajari tentang hidup, gimana kerasnya menghadapi masalah, menghadapi persoalan. Dan mungkin yang paling berguna untuk di masyarakat itu menghadapi persoalan tentang berkeluarga. Saya sudah banyak menimba dari beliau, ketika bareng sama beliau caranya menghadapi istri seperti apa. Karena saya sangat ingin meniru banyak ajunan, yaitu Kiai Haji Umar Saifuddin ketika berkomunikasi dengan Nyai Hajah Elmi ini sangat luar biasa, Gus. Di mana yang harus mengalah, mana yang harus memberitahu. Jadi mungkin saya secara langsung live waktu itu ketemu dan lihat langsung. Terus ini lagi ya, kan jenengan ini termasuk di antara santrinya Mbah Muzaki, salah satunya ya, dan pernah bertempat tinggal di rumahnya abi saya. Lah, sampai sekarang kan Samen itu punya sebuah bisnis kecil-kecilan lah, travel, yaitu Dinda Tour and Travel. Kenapa panjenengan itu kok memakai Dinda? Apa yang melandasi, memotivasi Samen memakai nama Dinda Tour and Travel itu, kan? Iya, Gus. Dinda suatu warisan yang sangat luar biasa, dan sampai sekarang mengiringi saya dalam dunia bisnis travel. Dinda tersebut tidak jauh dari nama beliau-beliau, Gus. Dinda yaitu Saifuddin, yang berawalan dengan Din. Da yaitu Elmi Mufidah, yaitu Kiai Haji Umar Saifuddin bersama Nyai Hajah Elmi Mufidah. Namanya Dinda, Gus. Dan alhamdulillah sampai sekarang titipan beliau tetap saya junjung tinggi, dan semoga membawa
saya, keluarga saya, dan nama beliau dijunjung tinggi dan berkibar selalu, Gus. Terus ini lagi Cak ya. Sampean ini kan juga pernah enggak Cak mengalami suatu peristiwa yang sampean sendiri itu mengalami, yaitu salah satunya selama menjadi santrinya Mbah Muzaki walaupun bertempat tinggal menjadi khodamnya Abi saya. Pernah enggak Cak mengalami suatu peristiwa hal yang di luar nalar, yang Cak Nian sendiri itu merasakan walaupun hanya sebuah mimpi atau lewat apalah atau yang secara bukan mimpi saja, Gus. Waktu itu memang disaksikan mungkin beribu-ribu umat, Gus. Waktu itu Jumat Manis, dan kalau Jumat Manis kan memang luar biasa jamaah yang hadir. Manusia, lautan manusia. Betul. Waktu itu terjadi mendung sangat hitam, Gus. Mau terjadi hujan besar, dan terjadi waktu itu hujan. Sudah mulai jatuh. Saya ingat betul beliau Kiai Haji Ahmad Musa Kisah ini, orang kan sudah mulai bingung, gelisah. Ada yang sudah berdiri dan ada yang lemeknya kan pakai plastik. Ada yang sudah ditaruh di kepala waktu itu. Beliau ini dawuh, Gus, cek kelinceken, jangan geser, jangan gerak, diam aja. Ayo kita mohon bersama. Hujannya nanti akan cuman lewat aja. Ini hujan berkah. Waktu itu sudah namanya mendung ini hitam sudah, Gus. Dan ayo kita bibarokah bersama. Waktu itu mohon bersama. Hujan ini terus di sini hujan, di sini terang beneran, Gus. Di Gajah Mada itu besar. Itu saya menyaksikan langsung ke karomahannya Kiai Haji Ahmad Musa Kisah, dan sampai sekarang saya sangat merinding ketika beliau dawuh. Iya. Sangat luar biasa beliau. Terus jadi jadi ibaratnya sampean itu langsung menyaksikan sendiri lah ibaratnya ya. Langsung, Gus, waktu itu. Di antara itu lagi selain itu apa aja? Mungkin di antaranya. Sampean rasakan sendiri ibaratnya. Ya ketika saya mempunyai masalah, Gus. Ketika saya lupa dengan beliau. Ketika punya masalah lupa. Itu seakan-akan bertubi-tubi. Ketika saya ingat beliau dan membacakan doa tawassul, disebut beliau bibarokah Kiai Haji Ahmad Musa Kisah, Abdul Qadir dan seterusnya, Gus. Serasa menemukan jalan keluar saya. Way out. Jalan keluar. Ya mungkin namanya sudah santri sama guru, tetap nyambung meskipun keluar, Gus. Nah, dan ini lagi Cak, mungkin yang terakhir ini aja ya, pesan-pesan Cak Nian untuk para imam manaqib, jamaah manaqib, wabil khusus kepada alumni Al-Qadiri dan santri Al-Qadiri. Harapan Cak Nian Suarsono ke depannya bagaimana? Ya, Gus, untuk kalau untuk alumni, terutama karena saya basicnya menjadi khadim, saya pesan ikhlaskan. Jadi setiap yang dikerjakan di pondok, ikhlaskan, pakai hati yang ikhlas. Insya Allah nanti dirasakan ketika beliau-beliau sudah keluar, Gus. Sampai mengalami sendiri. Ya. Merinding saya, Gus, ketika saya menjadi khadim, karena saya sendiri untuk ngaji, kalau mondok kan kebanyakan keluar menjadi ustadz, Gus. Saya tidak, Gus, karena saya basicnya di pondok memang jarang sekali mengaji. Saya ikut beliau ke sawah, iya, Gus. Korah-korah, iya. Ada bangunan, iya. Bersih-bersih pondok putri, iya. Itulah kegiatan saya di pondok. Cuman mungkin ada sedikit yang diterima keikhlasan saya di pondok, bisa dirasakan ketika saya di luar. Sangat mudah menghadapi
persoalan yang berkaitan di outdoor Gus, di masyarakat. Itu yang saya rasakan Gus. Dan jangan lupa dukung channel Arufa Official dengan like, comment, share, and subscribe. Pemaparan beliau itu singkat, luar biasa, padat, tapi jelas isinya bahwa ketika Anda mengabdi kepada seorang guru, belajarlah ikhlas. Betul. Karena ikhlas itu tiada tandingnya. Kalau ikhlas, rezeki Anda akan mengalir deras. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.